dan mereka begitu. Bahkan ketika yang namanya Bill Gates mengumumkan tentang penempatan chip dalam tubuh manusia, itu menggambarkan betapa dengan mudahnya manusia akan teridentifikasi karena ada chip dalam tubuh yang ditaruh di dan katanya ujungnya ke sana nanti ya. Bahwa itu COVID-19 akan dicipin semua ya. Iya, di COVID-19 itu arahnya ke sana posisinya. Itu yang saya bilang saya tidak Jadi ini rentetannya ada, berkaitan rentetan. Itu makanya, coba Anda lihat kenapa Calibra itu digital currency-nya Mark Zuckerberg. Itu ketika pertama kali disampaikan oleh Mark Zuckerberg ditolak oleh Federal Reserve. Bukan Federal Reserve, tapi poinnya adalah orang-orang yang menentukan di Federal Reserve. Orang-orang yang menentukan di Treasury Department, Kementerian Keuangan Amerika. Tapi ternyata ketika Mark Zuckerberg mau bergabung dengan kekuatan Federal Reserve dan kekuatan Treasury, diterima. Tahu kenapa? Kenapa? Karena di belakang yang namanya Facebook ada warga negara Facebook yang jumlahnya 2,3 miliar. Yang presidennya adalah Mark Zuckerberg. Itu negara tersendiri negara juga. Tersendiri. Negara digital. Iya, negara digital tersendiri. Ya kan? Facebook bisa memperkenankan Anda dan tidak memperkenankan Anda untuk melakukan sesuatu kok di jejaring dia. Itu makanya ada tulisan dari, saya katakan, minggu lalu, ada tulisan dari Syndicate, Project of Syndicate. Tulisannya tentang betapa tidak menyenangkannya oligopoli dari perusahaan-perusahaan infrastruktur IT. Karena mereka memang monopoli. Dan itu bisa dihitung dengan tangan berapa orang pemain. Pemiliknya cuma itu juga. Dia juga. Dan itu yang akan memainkan New World Order. New World Order. Kita ini sekarang kan udah terpantau, udah jadi budaknya itu ya. Itu makanya kalau kita mau ambil dalam perspektif tadi perang yang disebut tadi dalam rangka perang peradaban, sesungguhnya COVID-19 membuktikan si small society itu, the secret society itu is the winner. Is the winner. The others, the biggers gitu ya, yang lain yang gede-gede itu loser. And they are ruling now. Dia ruling, diatur semuanya. Suka atau suka? Saya apa indikatornya? Sederhana indikatornya. Dalam konstruksi COVID-19 misalnya, gitu ya, ketika Xi Jinping menyatakan vaksin harus public goods, seluruh negara barat menyatakan vaksin untuk COVID-19 commercial goods. Itu aja udah beda. Dan mereka menang, kenapa? Karena semua negara... Ini artinya Cina itu tidak menjadi bagian dari ini ya? Cina mencoba melakukan persaingan atas posisi itu. Makanya ketika kemarin sekitar sebulan lalu Cina menguji digital currency-nya di 4 provinsi, The Guardian menyatakan di tengah COVID-19 masih belum mereda, Cina melakukan uji coba yang luar biasa dan mengagetkan dunia. Enggak, dia nggak mengagetkan dunia. Karena pada Desember kemarin, Bank Indonesia menghentikan MiChat dan WeChat sebagai payment system yang berlaku di Bali. Artinya mereka sudah cobain namanya digital currency. Gitu loh, melihatnya. Padahal sebelumnya, di sekitar bulan November, di sebuah hotel mewah di Jakarta, di kawasan Sudirman, gitu ya, diadakan yang namanya International Conference Bitcoin International Conference. Di Jakarta? Di Jakarta. Anda tahu siapa pesertanya? 80% warga negara China berpaspor, warga negara China berpaspor. 80%. Jadi orang luar? Orang luar. Bukannya Chinese Indonesia? Bukan. 20% pesertanya orang-orang China di Indonesia. Apa artinya? Sesungguhnya China sedang menyiapkan satu model komunitas tersendiri untuk menerapkan sistem digital currency di Indonesia. Itulah dampak dari WeChat sama MiChat. Karena mereka sukses kemarin di Bali. Jadi artinya kalau kita ambil dari sana, kita ngeliatnya begini. Ada pertarungan tajam antara China dan Amerika yang bukannya surut karena COVID-19. Bahkan memuncak. Tahu, kemarin mereka kan perang tarif nih. Jadi perang itu terus ya. Nah, kalau perang tarif kan sesungguhnya cuma perang dagang, itu trade war ya. Dalam buku saya menyebutnya sebelum trade war saya menggunakan istilah industrial manufacture war. Itu the other name of trade war. Karena basisnya adalah industri, manufaktur. Ya. Makanya saya sebut sebagai industrial manufacture war. The main itu adalah trade war. Yang kedua, currency war. Currency war. Orang tidak mengerti apa yang disebut dengan currency war. Orang cuma bilang perang nilai tukar. No, perang nilai tukar ini sesungguhnya hakikatnya adalah competitive devaluation. Agar harga barang Anda di pasar lebih murah. Lebih murah, betul. Itu yang disebut dengan competitive devaluation. Persaingan mendevaluasi nilai tukar agar barang Anda di pasar internasional lebih murah. Lebih murah. Gitu. Itu yang disebut dengan currency war. Yang ketiga, ini sudah masuk yang namanya ICT. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana.
kasus Huawei, di mana Sabrina Meng ditahan di Kanada atas permintaan Amerika. Dan kemudian sejumlah negara bermitra Amerika diminta untuk tidak menggunakan, melarang bahkan penerapan Huawei. Ya, dari mulai Australia, New Zealand, Kanada, jadi Amerika. Perangnya jelas kelihatan. Jelas sekali. Kumulasi dari 3 hal ini saya sebut sebagai perang ekonomi. Sebenarnya kalau diambil dari cerita kayak gini, ini karena Cina pernah menyatakan, saya tidak ingin menggunakan US dollar. Dan itu persoalan besar. Itu perlawanan luar biasa. Yang kedua, Cina juga bilang, saya tidak ingin menggunakan bank dunia. Saya ingin punya bank tersendiri. Maka Cina pada rentang waktu 2015 itu gitu ya, ngebangun New Development Bank namanya sebagai pengganti dari World Bank. Nah, Cina dalam transaksi dagang dengan mitranya tidak lagi menggunakan US dollar, tapi menggunakan yuan renminbi. Jadi namanya di situ mereka menggunakan walaupun yang namanya masih kecil sekali porsinya ya. Iya. Tapi itu mengganggu dong untuk orang yang mendominasi berpuluh-puluh tahun ya. Ketika Anda bilang mengganggu, saya teringat pernyataan Henry Paulson Jr. Henry Paulson Jr. adalah Menteri Keuangan Amerika di era jatuh kabus yang membel out sejumlah industri keuangan di Amerika pada periode akhir jatuh kabus 2008. Jadi dari cerita Juli sampai dengan November 2008 itu, Henry Paulson lah yang mengeluarkan uang 300, dia dapat 700 miliar dari Kongres. Terbagi dua. 350 miliar dipakai di era jatuh kabus, 350 miliar dipakai oleh Obama. Yang saya mau sampaikan, Henry kemarin ngomong, kita nggak usah takut sama Cina yang kayak gitu katanya. Kenapa? Pertama katanya, industri keuangan di dunia tetap menggunakan US dollar. Confidence nih. Confidence nih si Henry Paulson Jr. Yang kedua katanya, transaksi perdagangan di atas 50% sampai dengan 60% masih tetap menggunakan US dollar. Jadi tidak mungkin ya namanya modal digital currency berbasis yuan renminbi berhasil menyingkirkan dolar. Nggak usah khawatir. Tapi Anda tahu kajian kalangan intelektual Amerika mengatakan apa? Kita sesungguhnya sudah nyaris putus asa loh menghadapi situasi kayak gini. Jadi bermula dari kata-kata West despair. Tapi kemarin Project Syndicate menyatakan American despair. Nah, ini sebenarnya menggambarkan peperangan dari situasi perekonomian baik karena currency war antara US dollar yuan renminbi gitu ya posisi. Perang Internet of Things, perang ekonomi secara murung, sesungguhnya berhubungan dengan posisinya perang dirgantara, perang angkasa. Makanya kemarin ketika yang namanya SpaceX meluncur sukses, orang semuanya tepuk tangan. Karena sebelumnya Cina gagal membawa Palapa di tahap ketiga. Means yang saya ingin sampaikan, padahal Cina mengumumkan kemarin dia mendarat di bulan terjauh. Apa artinya? Kalau Anda sudah bicara angkasa, dirgantara seperti itu, kan Anda seperti menggunakan helicopter point of view. Anda melihat sesuatu ke bawah dengan enak. Helmi Yahya, rumahnya di mana, posisinya titiknya apa. Loh, begitulah kejadian ketika yang namanya kilang Saudi Arabia yang keempat dan kelima dengan mudah dibantai 1, 2, 3 enggak. Dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Jadi ada 3 peristiwa penting bagaimana penggunaan satelit dan drone itu demikian canggihnya. Peristiwa pertama adalah ditangkapnya drone Amerika oleh Cina. Dan ternyata mata-mata oleh Cina Selatan. Yang kedua adalah tadi dibantainya, dihajarnya kilang Saudi Arabia. Yang ketiga, Karim Sulaimani dibantai habis. Nah, kemarin dalam cerita yang namanya saling itu, drone tanpa pesawat tanpa awak ini, drone ini menjadi mata-mata kemana-mana dan itu bisa terbang luar biasa. Jadi artinya kalau kita mau lihat situasi perang sekarang ini, ini benar yang disebut oleh Bill Gates, perang tanpa pertumpahan darah, tapi melahirkan kekalahan yang luar biasa bagi mereka yang tidak menguasai teknologi. Disinilah orang-orang punya pemahaman agama tidak boleh serta-merta ngomong sembarangan, Helmi. Karena situasi memang situasi perang. Kalau situasi perang, itu kan yang berarti dipukul bukan cuma sekedarnya namanya pengetahuan Anda. Keyakinan Anda juga dipukul, Helmi. Keimanan Anda juga dipukul. Itu serunya. Ada nggak memang skenario-nya bahwa dunia dikuasai dengan pemberian pinjaman, dengan pemberian bantuan-bantuan dari orang-orang itu kepada negara-negara tertentu, termasuk negara Amerika sendiri ya, Bang? Karena orang nggak banyak tahu kalau Federal Reserve itu bukan punya pemerintah Amerika, kan? Orang nggak banyak tahu. Orang pikir kayak kita di sini kan, itu adalah swasta sendiri kan. Swasta dengan kemudian sahamnya dimiliki beberapa negara bagian. Jadi ada beberapa keluarga Rockefeller terus Wells Fargo misalnya, kemudian Citibank posisinya, dan kemudian JP Morgan gitu ya. Itu bagian dari jejaring
swasta yang punya saham di Federal Reserve posisinya. Beberapa negara bagian seperti New York itu posisinya punya saham ada juga. di situ. Tapi ada pribadi-pribadi juga kan kayak governor segala macam ya. Itu menarik ketika Anda menyebut ada pribadi, itu berada di belakang institusi-institusi keuangan. Jadi mereka boleh menggunakan kendaraan apa saja, tapi poinnya pada hakikatnya adalah pribadi. Ya, tapi bukan pemerintah aja kan yang punya kan? Betul. Poinnya. Tapi yang saya mau cerita adalah orang mestinya tahu bahwa yang namanya penentu keuangan dunia pada hakikatnya adalah tadi yang saya sebut sebagai the smallest society, secret society. Masyarakat yang sangat kecil tapi rahasia. Gitu. Dan itu menguasai dunia. Menguasai dunia. Ya, jadi Bang waktu. Oh iya Pak. Di tulisan Bapak kan katanya gadget ini sebagai pembawa alat pengintai. Alat pengintai. Yang alat pengintai. Ceritanya siapa begini. yang mengintai? Dia punya machine learning di dalam teknologi itu. Machine learning yang ada di dalam tubuh itu. Jadi dia punya, ini bekerja sama seperti selnya manusia. Jadi handphone ini mohon izin, ini hanyalah casing yang terlihat di luar. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ini casing. Tetapi yang menghidupi sel-sel yang ada memenuhi tubuh kita. Betul Bu? Nah, ini isinya sel semua. Makanya dibilang cellular phone. Pernah nggak ada yang berpikir bahwa ini dibilang cellular phone karena dia belajar dari sel tubuh manusia? Itu serem amat. Ya, maksudnya seolah-olah semua menjadi mudah kan dengan. Itu cuma iklan awal. Itu promosi. Supaya apa? Supaya ibu tertarik menggunakannya. Dan sudah tertarik kemudian etik lagi. Ya, karena nggak bisa berpisah. Inilah yang dibilang sistematis. Dan akhirnya masif. Masif apa? Semua orang pakai. Terpaksa memakai. Karena sistem. Terkucil. Karena sistematis. Ya, sistematis. Masif memaksa, kita kepaksa makainya. Intensitasnya tinggi. Ya, makanya kalau ini suka bikin pusingnya apa? Ada WA, ada masuk berita-berita segala macam yang hampir nggak sempat mikir. Tetapi kita lihat kan, itu kerekam tuh Bu. Tergantung apa yang dikirimin, gambar porno kah, apakah itu rekam, dan itu bukan alami, dibikin untuk memprogram kita keluar dari citra Allah, menjadi manusia-manusia yang brengsek. Oh my God. Ini hancur, ini jati diri bangsa. Terus kemudian masih satu lagi skala besar. Partai besar semua orang memiliki Bu. Dulunya mahal kan Bu. Sekarang sampai level bawah sekali, seluruh servant juga memiliki ini. Nah, setelah ini semua masuk, tujuannya apa? Nanti saya kasih tahu dulu. Untuk mengintai karakter kita, mengukur ini ibu Siti ini kekuatannya seperti apa, kekuatan nih, mentalnya seperti apa, lemahnya di mana. Oh, mata duitan misalnya, oh lemah. Gitu. Dia ngintip situ. Jadi kayak penangkapan itu kan ngintip, gitu kan. Gitu. Dia pelajari kelemahan, SWOT analysis lah kalau ibu tahu, SWOT kelemahan, strength, weakness, opportunity. Nah, setelah itu kembali data itu dipelajari oleh mereka. Ini adalah perang non fisik sebenarnya. Kalau perang fisik kan kirim orang untuk ngintai wilayah yang mau ditaklukkan kan. Setelah ini kembali lagi laporan, pelajari kapan waktu menyerang yang terbaik, pada saat seperti apa? Ya pada saat orang terlena, pada saat orang punya euforia yang dipikir hidup ini akan 1000 tahun lagi, terus orang pada membangun kemegahan dunia, lupa Tuhan. Pada saat mana? Pada saat orang sudah lupa Tuhan. Itu saat yang tepat kita masuk. Karena kalau orang masih kuat dengan imannya kepada Tuhan, nggak mungkin jebol. Tidak mungkin jebol. Serem amat. Iya, nggak dia lihat waktu yang tepat. Betul. 2019 masuk. Betul. Pada waktu saya di dalam di Pondok itu kan enggak Bapak ini enggak begitu. Wah itu ibadahnya jauh lebih bagus daripada setelah pegang. Jadi yang justru saya dulu bisa meledek
teman-temannya, you sama saya tuh lebih merdeka saya. You itu dikuasai oleh HP, saya bilang. Tapi saya di sini saya nggak pakai HP. Kalau punya HP, baru mau apa HP bunyi, jadi berhenti. Mau apa? Aku pengen nyari apa. Jadi akhirnya waktu-waktu untuk ibadah pada Tuhan itu ya akan berkurang. Nah ini suatu keniscayaan yang kita hadapin ya Pak ya. Gimana ya caranya untuk ya kita harus, saya nggak tahu bagaimana saya harus mengurangi HP ini supaya ibadah saya lebih bagus lagi gitu misalkan. Yeah. Pak, saya akan bertanya Pak, ini buku Bapak. Ini ada gurita. Gurita ini mencengkeram dunia. Tuh ini kok ada N. Pahlawan N ini. Ya itu waktu itu saya bikin begini Bu, bahwa ada kekuatan yang menggurita sedang mencengkeram dunia, yaitu kekuatan global. Termasuk Indonesia ya. Oh jelas, makanya saya tampilkan di situ gambar Indonesia. Peta wilayah geografi Indonesia. Nah kemudian terus saya mengambil gambar wayang, tapi wayang dalam karikatur supaya kelihatan lucu, yang mengalahkan kekuatan global itu. Jadi filosofinya gini, bahwa Indonesia yang bisa mengalahkan kekuatan global itu. Nah, N itu adalah Nuswantara. Nuswantara. Ya. Nusantara. Ya. Nusantara itu fisiknya. Ya. Geografi Indonesia itu Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke itu Nusantara. Tapi ini nilai spiritualnya. Ya. Dari makhluk. Ini milenial harus tahu bahwa Indonesia itu adalah ini yang dia akan berhasil loh nembak gurita yang mencengkeram dunia dan Indonesia. Saya nggak tahu kapan, tapi ini tugas milenial nanti ya Pak ya. Yeah. Kira-kira panahnya ini apa Pak? Apakah ini bukan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang alinea keempat? Jadi sebenarnya Nuswantara itu adalah nilai spiritual dari bangsa Indonesia sebagai makhluknya Allah. Nu adalah makhluk swamandiri, anta menuju ratuhan. Jadi yang mampu mengalahkan itu hanya orang-orang yang, kalau bangsa Indonesia ini kembali ke Tuhan. Kalau tidak kembali, bablas. Hanya makhluk Indonesia yang kembali kepada fitrahnya yang akan kembali. Artinya fitrah ini. Apakah bukan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila atau preambul alinea keempat tadi ya? Ya, ini sebenarnya Nuswantara ini adalah inti daripada itu sendiri, inti daripada preambul itu. Jadi kalau jangan sampai kita terbawa kepada manusia-manusia yang materialistis. Kalau materialistis pasti tunduk, tetapi kalau yang fitrah, yang kembali kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu yang bisa mengalahkan. Nah, kita lihat lagi ke preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 2 dan 4. Cita-cita bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuannya merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, ini yang berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur. Ini aja kalau Ibu breakdown. Merdeka apa? Ya merdeka dari merdeka ceritanya atau merdeka secara fundamental kita merdeka. Di compare dengan perkembangan yang terjadi sejak 1945 sampai dengan saat ini. Bersatu, silakan dipikirkan juga ini. Masihkah bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Nah, ini kondisi, ini silahkan direnungkan. Ya. Tapi di mata saya terjadi deviasi karena apa? Tidak diisi dengan tujuan-tujuan sebagai masna yang ada di dalam preambul yang alinea keempat. Membentuk negara Republik Indonesia
untuk melindungi. Cita-cita kita adalah satu untuk melindungi. Itu tujuan. Oh, tujuan. Kalau cita-cita tadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil.